Halo teman-teman, perkenalkan saya Satria Abimanyu dengan NIM 2025-53028. Saya berasal dari Universitas Patimura, lebih tepatnya di program studi farmasi. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke teman-teman, kali ini perlu diketahui bahwa sistem reproduksi manusia itu memiliki tujuan yaitu menghasilkan keturunan supaya populasi manusia tidak punah. Ini juga menjadi perbedaan morfologi yang signifikan antara pria dan wanita. Dan berikut saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Dalam sistem reproduksi pria sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian internal dan bagian eksternal. Dan saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian eksternalnya. Di mana bagian eksternal sendiri itu terdiri dari penis, skrotum, testis, dan epididymis. Di mana penis sendiri itu terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian akar, bagian badan, dan bagian kepala. Skrotum sendiri itu adalah kantong longgar yang berfungsi untuk melindungi testis. Selain melindungi testis, skrotum juga berfungsi untuk mengatur suhu testis agar tetap stabil. Dan skrotum ini selain melindungi testis, dia juga melindungi sel saraf dan juga pembuluh darah untuk mengalirkan darah pada sistem peredaran darah yang mengalir pada sistem reproduksi pria. Selanjutnya adalah testis, di mana testis sendiri berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron dan penghasil sperma. Selanjutnya adalah epididymis, di mana epididymis sendiri berfungsi sebagai alat pematangan pada sperma. Tujuannya adalah supaya sperma matang dan bisa dibuahi. Selain bagian luar, dalam sistem reproduksi pria sendiri itu ada bagian dalamnya, di mana bagian dalam terdiri dari vas deferens, saluran ejakulasi, ureta, dan lain-lain. Yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens sendiri adalah tabung panjang yang berotot yang membentang dari epididymis ke rongga panggul, tepatnya sebelah kantung kemih. Vas deferens sendiri berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke saluran ureta untuk persiapan ejakulasi. Yang kedua adalah saluran ejakulasi. Setiap testis memiliki vas deferens yang menyatu dengan ductus verticulus minimalis untuk membentuk ductus ejakulasi. Selanjutnya, vesiculus minimalis. Vesiculus minimalis sendiri adalah kelenjar yang menghasilkan sebagian besar cairan mani yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Kelenjar ini adalah kelenjar yang kecil di bawah prostat yang akan mengeluarkan cairan bening untuk melumasi ureta dan menetralkan sisa-sisa urin yang bersifat asam. Selain sistem reproduksi pria, kali ini saya juga akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita tidak hanya sebatas vagina dan rahim, dan saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan kulit luar yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi lainnya. Yang kedua adalah labia minora. Labia minora sendiri adalah dua lipatan kulit dalam yang lebih tipis dan mengelilingi lubang vagina serta ureta. Untuk organ reproduksi wanita bagian dalam, yang pertama adalah vagina. Vagina sendiri adalah saluran otot yang menghubungkan rahim bagian bawah dengan bagian luar tubuh yang berfungsi sebagai jalan akhir dan saluran keluar darah menstruasi. Yang kedua adalah uterus atau rahim. Organ ini berbentuk buah pir yang menjadi tempat janin tumbuh dan berkembang selama kehamilan, yaitu 9 bulan. Yang terakhir adalah serviks atau leher rahim. Merupakan bagian bawah rahim yang membuka ke vagina, berfungsi sebagai pintu masuk sperma dan jalan keluar darah haid serta bayi saat melahirkan. Dalam sistem reproduksi sendiri itu juga terdapat penyakit seperti sistem organ yang lainnya. Nah, untuk pria sendiri itu saya ambil contoh itu varikokel. Varikokel adalah pembengkakan pembuluh darah vena di dalam skrotum atau kantong zakar yang dapat menyebabkan nyeri pada testis, di mana testis akan menyusut dan akan mengalami masalah kesuburan pada pria. Untuk wanita sendiri saya ambil contoh untuk PID. PID itu adalah infeksi pada organ reproduksi wanita yang terjadi pada bagian atas rahim atau tuba falopi dan penyebab dari PID sendiri adalah infeksi bakteri yang menular seksual seperti gonta-ganti pasangan dan lain-lain. Dan gejalanya itu nyeri bagian perut bawah atau panggul, nyeri di bagian saat berhubungan atau keputihan dan lain-lain. Kesehatan reproduksi sendiri mencakup fungsi yang optimal dari sistem reproduksi pada semua fase. Gangguan
umum yang meliputi infertilitas dan lain-lain, semuanya memerlukan perhatian medis dan pencegahan melalui edukasi dan perilaku hidup sehat.